Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di penghujung atau masuk pada minggu ketiga di bulan Rabiul Awal, Allah taala berikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat batiniyah, nikmat yang tidak terlihat, tidak bisa teraba, namun bisa dirasakan. Nikmat yang tidak terlihat namun lebih diutamakan, itu adalah nikmat batiniyah, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan nikmat ini fa insyaallah kita punya tujuan yang setiap hari mungkin kita punya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permintaan kita pada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Maka dengan bahagia dunia dan bahagia akhirat ini menjadi tujuan kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang kita dapat termasuk bahagia dunia dan akhirat tidak akan mungkin kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Maka insyaallah dengan kita melakukan amal-amal setiap hari yang dilakukan dengan fahuwa mu'min, dengan standar iman, dengan kualitas iman, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah apa yang kita inginkan berupa bahagia dunia dan akhirat tercapai. Maka tidak lain dan tidak bukan, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini langkah kaki menuju masjid ini, langkah kaki kita, niat kita untuk menuju masjid ini tidak lain dan tidak bukan, saya yakin karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah kita punya ilmu, menambah kita punya pengetahuan akan akhirat, akan negeri akhirat, pengetahuan akan dunia, yang semua itu pengetahuan itu akan melahirkan kepada orientasi akhirat menjadi kuat, melahirkan takwa kita menjadi kuat, melahirkan iman kita menjadi bertambah dan meningkat. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita menuju masjid ini Allah Ta'ala hitung sebagai amal ibadah kita yang kelak akan memberatkan timbangan mizan kebaikan kita kelak di yaumil akhir untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in yang sudah istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajaran Islam, yang sehingganya hari ini kita dapat merasakan keindahannya. Tinggal kita teruskan dan kita indahkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab." Dalam surat Yusuf ayat 111 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagian besarnya adalah kisah-kisah. Dan perlu diingat bahwa kisah-kisah ini bukan kisah-kisah yang cuma sekedar kisah yang tidak berarti, tidak ada makna, bahkan kisah yang sifatnya dongeng yang kalau misalkan kita sering dengar dongeng-dongeng dari para pendongeng, ya, atau mungkin guru kita menyampaikan dongeng-dongengnya. Tapi jamaah sekalian, ini luar biasa bahwa kisah-kisah ini perlu kita sampaikan, ya, baik itu kepada anak didik kita maupun kepada jamaah sekalian. Untuk apa? Bahwasannya semua itu yang disampaikan Allah berupa kisah itu ada ibrah, ada pelajaran. Liulil albab. Untuk siapa? Untuk mereka yang mau mengambil pelajaran. Untuk mereka yang mau benar-benar mempelajari bahkan mengamalkan Al-Quran. Maka Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tidak lain adalah untuk hudan, sebagai petunjuk bagi kita. Maka kisah-kisah yang ada di dalamnya ini menjadi ibrah buat kita semua, yang bisa jadi memperkuat kekuatan iman dan kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang percakapan. Ini ayat di surat Al-A'raf ayat 44 sampai 51. Ayat ini lengkap satu halaman penuh Bapak Ibu sekalian. Satu halaman penuh kalau di mushafnya mushaf Utsmani. Kalau Bapak Ibu sedang memegang Quran atau HP yang ada aplikasi Qurannya, silakan bisa dibuka ayat 44 sampai dengan ayat 51. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم. Alhamdulillah sampai akhir ayat. Kalau saya bacakan bisa motong waktu, nanti diomelin sama Bang Rizky. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung aja masuk pada tema percakapan penghuni surga dan neraka ini. Yang dimana ini surah masuk pada surat Makkiyah. Surat apa? Surat Makkiyah. Surat Makkiyah, tapi surat ini termasuk surat-surat yang panjang di antara 7 surat-surat yang lainnya. Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Maidah, Al-A'raf dan seterusnya. Ini surat-surat yang panjang, surat Makkiyah tapi termasuk surat yang panjang. Yang dimana Allah Ta'ala turunkan ayat-ayatnya dalam surat setiap suratnya dalam Makkiyah ini. Ya, 13 tahun Rasulullah gojlok para sahabat dan seluruh orang-orang Quraisy pada saat itu tidak lain adalah untuk menguatkan akidah, menguatkan iman, menguatkan mereka punya kepercayaan dan juga keyakinan. Sehingga ketika mereka betul-betul keyakinannya mantap, maka kemudian mereka luar biasa kepada Rasulullah.
Ya, mereka kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah, kecintaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya 13 tahun itu lebih banyak ketimbang kemudian 10 tahun di Madinah ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah. Artinya apa? Artinya bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah dan juga persoalan tentang iman ini lebih diutamakan. Karena untuk memperkuat kita punya iman, memperkuat kita punya kepercayaan akan akhirat dan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan gaib. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya nanti ada pembahasan tentang Al-A'raf itu artinya kan ketinggian. Sebuah benteng yang tinggi yang memisahkan antara surga dan neraka. Itu disebut dengan Al-A'raf. Nah, nanti di sini ada penjelasannya dalam ayat ini. Ayat yang pertama di ayat ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nada ashabul jannah. Ya. Nada bermakna memanggil. Kalimatnya Allah sampaikan dengan bentuk fi'il madi. Allah sampaikan dengan bentuk fi'il madi. Biasanya Allah sampaikan kisah-kisah itu dengan bentuk fi'il madi. Seperti yang tadi saya baca, fa idza ja'atit tammatul kubra, ja'at itu fi'il madi. Kemudian lanjutannya juga dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah, ja'a juga sama-sama fi'il madi. Sudah kita rasakan belum? Belum kita rasakan. Ya. Tapi Allah sampaikan dengan kalimat fi'il madi seolah-olah sudah kita rasakan. Maksudnya apa? Allah ingin menyampaikan kepada kita ini kisah, bukan hanya kisah yang tidak ada makna atau kisah yang sifatnya dongeng yang tidak akan terjadi, tapi ini kisah bakal terjadi itu maksudnya. Jadi sebenarnya untuk taukid kepada kita ini kisah pasti terjadi. Ini apa percakapan antara penghuni surga dan neraka ini pasti akan terjadi. Jadi kita sebagai orang beriman sudah sewajarnya, sudah seharusnya bahwa ketika kalimatnya disampaikan kepada kita dan ini kalimat datang dari kalam Allah, sudah kita harus yakini bahwa ini pasti akan terjadi. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi'il madi ini dalam rangka untuk taukid penguatan. Ashabul jannah. Jadi penduduk surga memanggil penduduk neraka. Nah, kok bisa? Ya ini apa? Jadi ini pelajaran yang diberikan kepada mereka nanti di penduduk A'raf. Nah, nanti kita masuk ke penduduk A'raf untuk memberitahukan kepada mereka dan juga ada yang ada dalam neraka dan juga ada dalam surga untuk apa? Sebagai pelajaran. Sebenarnya ya intinya untuk pelajaran kita yang masih hidup. Itu tadi ya, ibratan di ulil absar, ulil albab. Jadi jemaah sekalian, panggilan pertama adalah panggilan orang-orang yang di penghuni surga. Orang-orang penduduk surga ini memanggil orang-orang yang ada di neraka. Apa yang mereka sampaikan? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kalimatnya ada kalimat yang disampaikan di sini ada kalimat an. Kalau dalam fi'il mudhari, kalimat an itu termasuk dengan kalimat masdar muawwal. Itu artinya ada fi'il sebelumnya, seolah-olah ada kata kerja sebelumnya untuk menjelaskan kata kerja setelahnya. Tapi ini nggak ada kata kerjanya. Ini kata kerja yang disampaikan pertama adalah nada, fi'il madi. Ya. Tapi ini ada percakapan yang boleh jadi ada percakapan sebelumnya dan kemudian menghasilkan percakapan ini. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sebuah kelanjutan daripada kisah-kisah yang kisah-kisah ini sangat berkelanjutan dan sangat berpotensi kebaikan dari sebelum-sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, angqad wajadana, bahwasannya nih kata orang-orang di surga, bahwasannya qad sungguh wajadna, kami telah mendapatkan ma wa'adana, apa-apa yang telah Allah janjikan kepada kami, Rabbuna, Tuhan kami, haqqa, secara benar, secara sungguh-sungguh. Artinya mereka telah mendapatkan apa yang mereka dapatkan pada hari itu sesuai dengan janji Allah.
Kalau dalam janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan mendapatkan surga ketika mereka punya amal yang baik, punya iman yang baik, punya Islam yang baik, yang kemudian Allah memberikan rahmat kepada mereka berupa surga. Maka jamaah sekalian, ini janji Allah sudah pasti mereka dapatkan. Kepastian Allah sudah ada pada diri mereka. Artinya apa? Mereka sebenarnya pada saat itu ingin menyampaikan kebanggaan mereka terhadap apa yang mereka lakukan pada saat di dunia. Jadi kalau pada akhirat itu rasa bangga, rasa sombong itu sudah tidak masuk pada kategori akhlakul mazmumah. Udah nggak ada istilah akhlakul mazmumah lagi. Kesombongan pada saat di akhirat. Lantaran karena apa? Sudah nggak ada lagi penilaian Allah untuk apa-apa yang dilakukan kita nanti kelak kemudian menjadi mizan, ya, menjadi catatan amal. Tapi ini adalah apa? Ingin disampaikan kepada penduduk surga, ingin menyampaikan kepada penduduk neraka bahwasannya mereka ingin membuktikan dulu memang kami dihina, dulu memang kami dicela, dulu memang kami dijauhkan kalian, kami dicemooh kalian. Tapi lihat, hari ini kami mendapatkan rahmat Allah, kami mendapatkan kasih sayang Allah. Hari ini Allah bersama kami. Hari ini bukti Allah kami dapati. Itu mungkin. Ini pun tertera dalam surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang senang dengan perbuatan buruk. Ajramu itu, mujrim itu adalah orang-orang yang senang dengan berbuat yang buruk. Ya, termasuk orang kafir dan termasuk orang yang zalim. Ketika ada orang yang beriman, dia selalu mentertawakan. Jadi ciri khas orang-orang yang buruk ini, orang-orang yang mujrim ini, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir dan zalim ini, mereka ini mencemooh orang-orang beriman. Senang mencemooh, menghina, ya, mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim, kalau di depannya mereka lewat, alias orang beriman lewat orang-orang kafir tadi, yataghamazun, mereka saling kalau di sini berkedip mata, maksudnya ngeledek. Jadi mereka ngeledek kalau ada orang beriman lewat. Si so alim tuh lewat no. Jadi selalu dicemooh. Orang-orang alim selalu dicemooh. Orang-orang yang berjalan di jalan Allah selalu aja banyak cobaannya. Salah satu cobaannya adalah orang-orang kafir, orang-orang zalim ini yang suka menghina orang-orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka balik, alias orang kafir ini balik, orang-orang zalim ini balik, dia fakihin, mereka senang, mereka berbangga-bangga, ya, habis menghina kemudian balik ke kandangnya, mereka senang. Kemudian bikin misi yang lain untuk menghina dan menjatuhkan Islam lagi. Wa idza ra'awhum qalu, apabila mereka melihat orang-orang beriman, qalu inna haula'i ladallun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sesat. Jangan kau percaya mereka, orang-orang beriman, dia sesat. Jangan kau percaya dia sesat. Dia tukang sihir, dia tukang ngibul. Jangan percaya, dia sesat. Jangan percaya dia sesat. Begitupun ketika Abu Lahab, ya, Abu Lahab ketika berkata apakah engkau ya Muhammad mengumpulkan kami hanya untuk ini? Ya, akhirat turun surat Al-Lahab itu ketika Rasulullah menjelaskan Isra Mi'raj pada kaum Quraisy ketika itu. Abu Lahab ngomong langsung kepada penduduknya, orang-orangnya sekitarnya, jangan kau percaya. Apakah masuk di akal apa yang disampaikan kepada kita semua? Jangan percaya, nggak masuk di akal itu. Udah tinggalin aja dia. Ayo kita bubar. Nah, itu tuh Lahab dan kawan-kawannya. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal Allah nggak ciptakan orang-orang kafir ini untuk apa? Untuk mereksi orang-orang beriman, untuk jaga orang-orang beriman. Tapi mereka emang kerjaannya begitu. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Tapi nanti suatu hari sebaliknya orang-orang kafir akan ditertawakan oleh orang-orang beriman. Nah, ini maksudnya. Jadi pada saat ini, pada momen ini orang beriman ingin menyatakan kepada orang-orang yang penduduk neraka ini bahwa mereka ingin menyatakan mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Allah.
Kemudian mereka dikasih kesempatan bercakap-cakap pada orang-orang neraka. Ya, bisa dikasih cakap-cakap, diperbolehkan untuk bercakap kepada orang neraka. Apa yang mereka sampaikan? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Lihat kalimatnya jemaah sekalian. Apakah kalian itu mendapatkan apa yang Rabb kalian janji kepada kalian benar-benar? Benar-benar mendapatkan apa yang kalian apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah janjikan kepada kalian. Qalu, mereka berkata, nah, lihat kalimatnya. Kalau kalimat yang pertama itu kalimatnya wa'adana rabbuna, nunnya disebutkan 2 kali. Apa namanya ini? Domir mustatir, domir mutasilnya itu disebutkan 2 kali untuk penguat bahwasannya Allah ingin menyampaikan ini surga yang dijanjikan kepada penghuni surga ini benar-benar terjadi dan benar-benar Allah akan kasih. Jangan sampai kita ragu. Itu penguatnya nih, sebagai taukidnya luar biasa. Jadi nunnya sampai disebutkan dua kali. Tapi giliran wa'ada rabbukum nggak ada kalimat kumnya. Wa'adakum rabbukum, Allah nggak nyampaikan kumnya 2 kali. Ini sebenarnya ingin Allah sampaikan ada makna hikmah di baliknya, bahwasannya Allah sebenarnya nggak mau janji itu diperoleh kepada mereka, nggak mau. Allah itu sebenarnya nggak mau memberikan hukuman pada mereka, nggak mau. Allah itu sebenarnya nggak mau memberikan neraka kepada mereka, nggak mau. Nah itu sebenarnya Allah itu sangat sedih ketika melihat penghuni neraka itu sedang disiksa. Jadi gitu. Wa'adanya nggak pakai kum, tapi yang di atas wa'adananya pakai wa'adana, pakai muttasil. Nah ingin Allah sampaikan pada kita bahwasannya Allah ini sebenarnya enggak memberikan janjinya itu kepada mereka, tapi mereka yang mendekati janjinya itu. Mereka yang bandel, mereka yang enggak mau diingetin, ya, mereka yang minta. Ya Allah, gimana lagi? Mereka yang bandel sudah dikasih tahu, sudah Allah turunkan Quran, sudah Allah sampaikan dengan mubalik, para mubalik menyampaikan, tetap aja bandel mereka, enggak mau mereka berubah. Ya udah, ini Allah akhirnya memberikan apa yang sudah Allah tetapkan. Qalu na'am, iya, akhirnya mereka mengakui, ya. Fa'tarafu bidambihim, mereka kelak akan mengetahui dengan dosa-dosa mereka. Nah, fa'adzana mu'adzinun, pada saat itu juga ada yang datang kepada mereka yang sedang berkomunikasi, ya, mu'adzin. Muadzin itu kan orang yang azan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa ini disebutnya dengan kalimat muadzin? Karena saking jauhnya antara penduduk surga dengan penduduk neraka, itu saking jauhnya. Ya, saking jauhnya kalimatnya azan, teriakan. Kalimat yang suara tinggi. Ya, fa'adzana muadzin. Siapa yang si muadzin ini? Muadzin ini dalam tafsirnya adalah malaikat. Malaikat kemudian datang kepada mereka, kemudian menyampaikan berita kepada mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin. Ingat, Allah itu memberikan laknat hanya kepada orang-orang yang zalim, orang beriman. Jadi mereka yang masuk neraka itu karena termasuk orang-orang zalim. Ya. Dalam surat As-Saffat juga di sini diterangkan bahwasannya apa? Walau ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin afama kan nahnu bimayyitin inna hadana. Jadi ini di dalam surat As-Saffat, pada saat diingatkan orang-orang beriman mengingatkan orang-orang kafir, itu mereka apa? Malah bertanya begini, afama nahnu bimayyitin, emang nanti kami akan dibangkitkan lagi setelah kami jadi mayat? Jadi mereka tuh nggak percaya akan apa yaumul bi'sa, mereka nggak percaya. Jadi salah satu yang membuat mereka angkuh, mereka sombong di dunia, karena mereka nggak percaya akan negeri akhirat. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Nanti kelak akan kau ketahui bahwasannya ada kemenangan yang akan besar. Yakni mereka yang percaya akan negeri akhirat itu tadi. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya diterangkan. Ini langsung menjelaskan tentang ayat sebelumnya, tentang siapa? Tentang orang-orang yang zalim tadi. Siapa orang yang zalim yang kemudian Allah masukkan ke neraka atau termasuk penghuni neraka adalah orang yang zalim?
Mereka itu ketika di dunia, jemaah sekalian, alladzina yasudduna an sabilillah. Karakter pertama yang dimiliki orang-orang yang zalim adalah mereka kerjaannya menghalang-halangi orang-orang mukmin di jalan Allah. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, mereka kepanasan, mereka nggak mau, mereka usil, mereka iri. Jadi saking mereka kepanasan, saking mereka iri, akhirnya mereka apa? Mencoba untuk udah nggak perlulah kau terus menerus sholat, capekin coba sholat. Ya, saya yang nggak sholat aja itu kadang-kadang waktu itu masih kurang, apalagi ente dikit-dikit sholat ngabisin waktu. Udah ayo sama-sama, kali-kali nggak apa-apa lah, nggak usah sholat. Jadi selalu musilin orang-orang beriman, selalu menghalangi orang-orang beriman untuk tidak berbuat baik. Kalau ada yang begitu, nah ini karakternya orang-orang zalim. Jadi ada apa? Yang kalau ada yang berbuat baik, dia selalu kepanasan, selalu kepanasan. Ada yang nyetel murotal, kepanasan. Pengennya nyetel nyandut. Ada yang nyetel ceramah, kepanasan. Udah lu ceramah baik, kali-kali apa nyetel yang lain. Ini salah satu karakter Bapak Ibu sekalian. Bukan saya nyebutkan. Mudah-mudahan kalau kita ada karakter begitu, istighfari kemudian kita alihkan. Ya, karena hakikatnya itu adalah mungkin keberimanan kita yang sedang berkurang. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, karakter yang kedua selanjutnya adalah mereka wayabghunaha iwaja. Mereka pengen sekali membelokkan ajaran-ajaran lurus itu. Jadi bukan saja mereka kepanasan, bukan saja mereka iri yang kemudian menghalang-halangi, kemudian akhirnya orang beriman tidak melanjutkan perbuatan baiknya, tapi mereka juga mempunyai misi untuk membelokkan jalan yang lurus itu. Itu orang zalim. Ya. Jadi orang zalim itu di atas orang-orang kafir. Orang zalim itu di atas orang-orang yang munafik. Karena apa? Karena dia benar-benar ingin membelokkan ya jalan yang lurus tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menipu daya. Dengan cara mendiskreditkan, dengan cara menjelekkan, melemahkan, membuat ragu. Ini tukang buzzer yang sekarang kita kenal. Ya, yang kemudian menyampaikan opini-opini, membangun propaganda untuk melemahkan ajaran Islam. Bahwasannya Islam masih tidak sempurna, bahwasannya ini masih kurang, harus dihapus ayatnya, ya, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para misionaris ini sudah banyak berkeliaran di sekeliling kita, apalagi masa-masa kita saat ini, masa-masa akhir zaman. Ya, mereka memang pekerjaannya begitu. Ya, menjelekkan, melemahkan, membuat ragu orang-orang yang beriman. Maka tidak lain kita harus menguatkan akidah anak-anak kita, akidah kita dan anak-anak kita, perkuat keimanannya sehingga mereka kelak nanti ketika dihadapi dengan cobaan-cobaan termasuk salah satunya yang seperti ini, mereka sudah kuat. Bahkan apa jamaah sekalian, tauhid dirubah menjadi syirik. Ya enggak? Sekarang kita udah enggak bisa tuh, susah banget bedain. Bukan enggak bisa, sudah sulit lah gitu kalimat. Antara kiai yang betulan dengan kiai yang bohongan. Ada yang pakai udeng-udeng, pakai sorban, tapi malah apa? Ngerjain ngusir-ngusir jin misalkan. Ya. Yang malah datengin jin, malah kemudian berfatwa ini dan itu yang sebenarnya bukan ranahnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya apa? Kayak mencampurkan agama-agama yang lain dalam ibadah dan berdoa kita. Ya, kayak misalkan harusnya ayat-ayat Quran yang kita baca itu harus kita pahami, lalu kemudian kita realisasikan. Ini enggak, ayat Qurannya dibaca, disuruh celupin di air, kemudian tinta tersebut yang ngalir di air suruh minum. Ini maksudnya apa? Ini kan udah enggak nyambung dengan tauhid kita. Apalagi habis dikucel-kucel, kemudian dilipat dan akhirnya dibikin kalung. Nah ini jamaah sekalian, ini nih hal-hal yang sudah terjadi dan ada di depan mata kita, ya. Nah, ada di depan mata kita. Yang tenar sekarang
ada apa yang kemudian berani menyuarakan sulap merah dan lain sebagainya dan sebagainya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang adalah karakter yang kedua orang-orang yang zalim. Mereka bukan hanya iri, bukan hanya kepanasan, bukan hanya menghalang-halangi mereka orang yang beriman untuk di jalan Allah, tapi mereka mencoba untuk membelokkan bagaimana caranya jalan lurus ini menjadi bengkok, jalan lurus ini menjadi tidak lurus. Kemudian yang ketiga, mereka enggak wahum bil akhirati kafirun. Mereka melakukan itu karena mereka tidak percaya akan akhirat, jemaah sekalian. Jadi ini menjadi apa? Menjadi yang utama, menjadi yang utama. Mereka melakukan itu lantaran karena memang nggak percaya sama akhirat, udah gitu sebenarnya. Jadi bedanya dengan orang-orang beriman adalah wahum bil akhirati yuqinun. Yuqinun yang dipakai dalam surat Al-Baqarah itu kalimat-kalimat yuqin itu tingkatannya lebih tinggi dari kalimat yu'minun. Karena yuqinun itu seolah-olah dia merasakannya. Biarlah diri kita itu di sini, biarlah diri kita itu di dunia, tapi seolah-olah jiwa kita sudah ada di akhirat. Itu kalimat yuqinun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwasanya tadi saya membawa apa gitu ya, makanan misalkan di tas ini, mungkin Bapak Ibu sekalian nggak percaya ya, karena Bapak Ibu sekalian nggak ngikut saya. Tapi kalau ada yang ikut saya di belakang saya, sampai kemudian dia tahu saya masukkan kue di mana, di tas saya, dia bisa meyakinkan seyakin-yakinnya karena dia melihat pakai mata sendiri, karena dia merasakan sendiri ya. Kemudian dia berjalan dengan saya ya sampai dengan sini bersama-sama saya, bahwasanya tasnya nggak berubah. Itu artinya apa? Seolah-olah dia pada saat itu benar-benar ada, pada saat itu benar-benar sudah merasakan, padahal belum merasakan, tapi seolah-olah merasakan. Nah, tapi ini sebaliknya, dia sama akhirat bukannya mau merasakan, tapi malah nggak mau merasakan, gitu. Malah sebaliknya, nggak mau percaya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan. Itu tadi tiga ciri orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat selanjutnya disampaikan, wa bainahuma hijab. Di antara penduduk surga dengan penduduk neraka itu ada hijab, ada tembok, ada tabir. Wa 'alal a'rafi rijalun. Dan di atas tembok itu disebut dengan al-a'raf. Jadi di atas tembok yang memisahkan antara penduduk surga dengan penduduk neraka itu ada a'raf namanya, tempat ketinggian yang Allah takdirkan, Allah berikan, Allah jadikan itu tempat disebut dengan a'raf. Untuk siapa mereka? Untuk rijal. Ada beberapa penduduk yang menghuni di situ. Ya. Jadi siapa al-a'raf ini? Dijelaskan ini. Yang pertama, penafsir yang pertama menjelaskan bahwa orang-orang a'raf ini adalah kaum-kaum yang sama kebaikan, antara kebaikan dengan keburukannya. Kebaikannya sama keburukannya sama, seimbang. Sehingga amal keburukannya mencegah dia masuk surga, dan amal kebaikannya menahan dia untuk tidak masuk neraka. Kapan dia masuk surganya? Kapan dia kemudian ditentukan oleh Allahnya? Ya, ada yang pendapat pertama tergantung Allah menyesuaikan terhadap takdirnya, kapan ditentukannya. Ini kan jedah-jedah dari percakapan ini sebenarnya Allah sedang menahannya. Tahu berapa lamanya, berapa tahunnya kita nggak tahu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam tafsir yang keduanya ini lagi menunggu dia syafaat. Jadi dalam hadisnya dia nyamperin gitu ke Nabi Adam. Kemudian apa kata Nabi Adam? Aku termasuk orang-orang yang tidak mempunyai otoritas memberikan syafaat, tidak mampu memberikan syafaat. Kepada diriku saja aku sibuk. Dan aku tidak mampu untuk memberikan syafaat. Sampaikan kepada anakku Ibrahim. Sampai kepada Ibrahim pun menyatakan demikian. Aku tidak mampu untuk memberikan syafaat. Sampaikan kepada anakku Musa, kemudian ke Isa, kemudian sampai dengan ke Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya Nabi Muhammad SAW itulah yang mempunyai syafaatul uzma. Kenapa disebut syafaatul uzma? Uzma itu besar karena dia bukan hanya mensyafaatkan orang-orang yang datang setelahnya alias umatnya bersamanya dan setelahnya, tapi juga orang-orang sebelumnya. Ya, Allah berikan Nabi Muhammad SAW sebagai otoritas pemberi syafaat. Jemaah sekalian, yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda,
mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam keadaan durhaka terhadap orang tua mereka. Jadi ada yang datang ke medan perang tapi nggak izin sama orang tua gitu. Maka mereka tidak dapat masuk surga karena durhakanya mereka kepada orang tua mereka, dan mereka tidak dapat masuk neraka karena mereka telah gugur menjadi syahid di medan perang tersebut. Nah, ini pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua yang kemudian menjadi penduduk A'raf. Nah, penduduk A'raf ini kemudian jemaah sekalian, Allah takdirkan dia mengetahui setiap sifat-sifat, tanda-tanda orang-orang di penduduk neraka dan penduduk surga, penduduk neraka dan penduduk surga. Nah, kemudian Allah berikan mereka kemampuan berkomunikasi. Wa nadau, penduduk A'raf itu memanggil ashabal jannah, pertama kepada orang-orang yang di surga, ya, karena kepengen mereka masuk surga. Jadi yang pertama ditegur adalah orang-orang surga. An salamun alaikum, selamat ya atas kalian, selamat, selamat. Ya, saking senangnya dia melihat orang-orang di penduduk surga yang sedang berbangga, sedang bahagia bersama keluarga dikumpulkan dan lain sebagainya. Mereka bilang selamat kalian, selamat. Kalau kita mengucapin para pejabat misalkan orang yang habis dilantik bilangnya apa? Selamat, selamat. Hakikatnya itu apa? Hakikatnya sebenarnya doa agar amanah kemudian membawa dia ke surga. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka tidak dapat masuk tapi mereka sudah merasakan enaknya. Masya Allah. Jadi orang Arab itu pengen masuk bersamanya karena merasakan keindahan orang-orang yang dinikmati orang-orang penduduk surga. Ya, mereka sedang didipan-dipan, mereka sedang dilayani dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka ingin merasakan, mereka sudah merasakan, bahkan ingin masuk tapi mereka tidak bisa masuk karena Allah takdirkan mereka di A'raf terlebih dahulu. Ya, itu komunikasinya. Salamun alaikum kepada orang-orang yang di penduduk surga. Nah, ketika dia noleh, ini kalimatnya, wa idza surifat absaruhum, mereka nggak mau tuh ngelihat ke kiri. Mereka nggak mau, maka kalimatnya bukan nadau, kalimatnya surifat. Ya, ketika dia noleh ke kiri, saking nggak maunya, kalimatnya surifat. Absaruhum, pandangan mereka, tilqa'a ashabin nar, ketika melihat orang-orang yang di neraka, qalu, kemudian dia langsung berkata, kalimat-kalimatnya apa? Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Dia langsung berdoa, ya Allah jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim yang kemudian bersama mereka di neraka. Langsung doa dia, ngelihat ngeri, saking ngerinya penduduk neraka dia nggak mau. Ya. Jadi cuma noleh doang sebentar, saking ngerinya siksaan penduduk yang dialami oleh penduduk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kemudian akhirnya karena komunikasi ini untuk pelajaran, ya, dan juga Allah berikan takdir, Allah berikan kemampuan kepada A'raf ini, kemudian mereka menyampaikan juga, mereka akhirnya memanggil juga, ya, akhirnya dengan terpaksa mereka memanggil juga. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifuna bisimahum. Pada saat itu sahabat-sahabat A'raf, penduduk A'raf itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui tanda-tanda mereka yang ada di penduduk neraka. Apa yang mereka katakan kepada penduduk neraka? Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka lihat di penduduk neraka itu adalah mereka yang dulunya di dunia terkenal dengan harta, terkenal dengan jabatan dan lain sebagainya. Ini bukan saya yang bicara, ya, tapi ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kaya dan mereka orang-orang yang sombong karena jabatannya. Ya, jadi ma'aghna ankum jam'ukum, harta yang kau kumpulkan tidak bermanfaat. Dulu saya kenal kamu di dunia. Saya kenal kau kaya luar biasa. Rumah kau, harta kau, tapi kau angkuh, kau sombong, enggak mau sedekah, enggak mau menafkahkan harta kau untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kau sombong, kau angkuh. Ya, sekarang kau lihat harta-hartamu tidak bisa untuk membela. Wa ma kuntum tastakbirun. Kau juga sombong. Dulu kau punya jabatan, kau tidak pernah napaki kaki sedikit pun untuk ke tetangga.
napaki kaki sedikit pun untuk melihat sekeliling dari rumahmu, ya, untuk menolong tetanggamu, untuk menolong mereka yang kelaparan. Jadi dia punya jabatan yang padahal jabatan adalah sebagai apa? Yang harusnya berkhidmat sebagai pembantu dan melayani masyarakat. Ini enggak, karena jabatannya bikin dia sombong dan bikin dia malah jarang untuk melihat, jarang untuk bekerja semestinya, bekerja yang hakikatnya, yang benar-benarnya. Ya, jadi orang yang kaya dia sombong, orang yang pejabat dia sombong. Jadi yang sombong aja nih yang disampaikan ini, penduduk neraka ini yang dilihat sama mereka yang sombong aja. Adapun mereka yang kaya tapi dermawan, mereka yang punya jabatan tapi kemudian amanah, maka luar biasa. Ini yang malah kemudian sebaliknya, semua jabatannya, semua hartanya mengantarkannya kemudian ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena orientasi di akhirat. Jadi apa yang mereka dapat itu mereka untuk jadikan sebagai alat untuk mengantarkan ke surganya Allah. Kemudian jemaah sekalian, ayat selanjutnya, ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ahaula'i, apakah mereka itu adalah orang-orang yang kau janjikan, ya maaf, yang kau sumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmah. Jadi ini adalah penafsiran yang pertama. Ada dibunyi. Ini penafsiran yang pertama adalah ini adalah kalimat orang-orang yang di neraka mengejek penduduk A'raf. Jadi orang yang neraka habis diceramahi atau disampaikan orang-orang A'raf ini, kemudian orang neraka mengejek ashabul A'raf bahwasan mereka tidak akan masuk surga. Ente juga di sono ngapain? Kan nggak dapat surga dari Allah, nggak dapat rahmat dari Allah. Ya, diejek sama penduduk neraka. Tapi kemudian ayat selanjutnya, udkhulul jannah, kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Sakit mereka. Ya, Allah berikan penyakit, Allah sakit di hati mereka yang bertubi-tubi. Salah satunya udah mereka ejek, tapi pada saat itu juga Allah suruh dia masuk surga. Masya Allah. Kemudian ini yang tafsir selanjutnya, ini Allah nih, maaf kurang L-nya. Allah berkata kepada penduduk neraka, ya, lalu Allah berkata pada penduduk neraka bahwasannya apa? Kepada penduduk A'raf, inilah mereka orang-orang yang dulunya mengejek kalian, mengejek penduduk surga, yang dulunya mengejek penduduk surga bahwasannya mereka sholat nggak bakal dapat apa-apa, ngapain sholat capek-capek. Mereka mengejek orang-orang beriman, ngapain pergi haji capek-capek ngabisin uang, ngapain kemudian beramal soleh capek-capek, ngapain bersedekah capek, mengeluarkan hartanya capek-capek, nanti juga nggak bakal dapat apa-apa kamu. Jadi ini yang dulunya mereka katakan demikian, tapi Allah kemudian menyuruh penduduk A'raf, menyuruh orang-orang beriman, masuklah kamu dalam ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk menambah penderitaan mereka yang ada di neraka. Yang terakhir jemaah sekalian, wa nada ashabun nar ashabul jannah. Kemudian akhirnya penduduk neraka dengan lemahnya dia, dengan putus asanya dia pada saat itu, mereka menyampaikan kepada penduduk surga. Jadi kalau anekdotnya waktu itu ya bisa disampaikan, bisa dikatakan, jadi penduduk neraka itu lagi bikin tangga ke A'raf untuk kemudian bisa minta kepada penduduk surga. Penduduk neraka bikin jalanan, bikin tangga, bikin jembatan, ya, karena ya boleh jadi adalah mereka orang-orang yang punya tandar-tandar bikin jalanan dan bikin jembatan. Ini aja anekdot aja ya sekalian. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk kemudian bercakap-cakap pada penduduk surga. Untuk apa mereka kemudian bercakap-cakap pada surga? Apa yang mereka katakan? An afidu alaina minal ma. Coba kasih kayak sedikit kepada kami air yang kau minum itu. Jadi mereka tuh melihat penduduk surga pada minum dan nikmat sekali. Tapi apa jamaah sekalian yang diminum penduduk neraka? Ya Allah, illa hamimau wa wassaqa. Yang mereka dapati hanya nanah dan juga air yang mendidih.
Mau nggak mau mereka minum karena mereka kepanasan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka minta air kepada penduduk surga. Au mimma razaqakumullah, atau kami minta apa yang kamu dapati berupa makanan, berupa kenikmatan, sedikit saja makanan lempar kepada kami. Tapi apa kata orang-orang di surga? Innallaha harramahuma, Allah melarang kami untuk memberikan kepada kalian karena kalian kafir sih. Karena kalian gak percaya sih waktu di dunia. Nah, kemudian dijelaskan yang terakhir ini, orang kafir ini siapa? Kenapa mereka kemudian sampai kafir? Alladzina takhadhu dinahum. Mereka sampai kafir itu karena mereka menjadikan agama mereka sebagai lahwan walaiban, cuma senda gurau, cuma permainan. Jadi Islam itu agama yang mereka pegang itu, atau agama yang sebelum Nabi Muhammad mereka kemudian anut itu bukan sebagai agama sebagai petunjuk, agama yang memberikan pencerahan hidup kepada mereka, tapi agama yang cuma sekedar KTP saja. Islam KTP saja, tapi nggak merubah pola-pola mereka, pola tindakan, pola pikir nggak merubah, nggak mau dia dirubah, nggak mau, dia mau bebas saja. Ya, jadi nanti yang masuk Islam masuk surga hanya KTP-nya saja. Jemaah sekalian, jadi dia cuma lahwan walaiban, main-main doang, kebanyakan main-main di mana, di dunia. Wa gharrathumul hayatud dunya. Ya, bahkan kemudian dunia itu membohongi mereka. Jadi jamaah sekalian, orang-orang kafir itu tujuan utamanya dunia. Nah, ini ciri khasnya orang-orang kafir itu, kalau kerja tujuannya cuma dunia. Cuma apa? Cuma yang sifatnya duniawi, yang dinikmati oleh mulut, yang dinikmati oleh perut, dinikmati oleh yang di bawah perut. Itu aja udah dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Mereka terpedaya akhirnya dengan dunia, sehingga mereka jadikan agama sebagai mainan dan senda gurau. Akhirnya mereka dapat apa? Mereka dapat nisyan dari Allah. Falyauma nansahum. Mereka dapat nisyan, mereka mendapatkan dilupakan oleh Allah. Mereka dilupakan oleh Allah. Kenapa? Karena nasu liqa'a yaumihim. Karena mereka waktu di dunia melupakan pertemuan hari ini, melupakan tidak mau percaya akan hari akhirat, tidak mau percaya akan kiamat, tidak mau percaya akan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Tadi dalam mereka terhadap ayat-ayat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, mereka enggan untuk mengikutinya, mereka enggan untuk percaya. Maka nisyan pada ayat ini maknanya adalah melupakan atau meninggalkan. Jadi karena mereka melupakan, maka Allah lupakan. Karena mereka meninggalkan, maka Allah tinggalkan. Karena mereka abai terhadap amal soleh, mereka abai terhadap ibadah, maka akhirnya Allah kemudian abai juga kepada mereka di hari kemudian. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit dari apa yang saya sampaikan berupa banyak kisahnya dalam Al-Qur'an. Yang ini kemudian adalah kisah yang terkhusus terkait tentang percakapan penghuni surga dengan penghuni neraka dan juga penghuni Al-A'raf. Yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, bahwasanya mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Ta'ala kemudian menjadi orang-orang yang zalim, nauzubillah summa nauzubillah, dan juga orang-orang kafir. Maka ini menjadi penguat kita kemudian untuk meyakini akan kebenaran surga, akan kebenaran akhirat, untuk kemudian juga memberikan kita giroh yang lebih tinggi, giroh yang lebih semangat untuk kemudian mendapatkan surga dan juga akhirat yang terbaik itu adalah dengan beramal saleh dan beribadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan waktunya pada hari ini. Apa-apa yang menjadi kebaikan dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan tentunya saya sampaikan pada hari ini banyak sekali, dan juga keburukan dan kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan, dan itu datang dari saya pribadi. Maka sama-sama kita hari ini al-afu minkum, ya, permaafan dari semua jamaah sekalian. Dan akhirul kalam, nasallallahu wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.